Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan hari ini. Kita akan belajar tentang suatu topik yang cukup menarik, yaitu setia dalam perkara kecil, di mana ini topik yang sangat menarik untuk kita kaji. Kita akan ambil dari Lukas 16 ayat 10 yang sangat terkenal sekali ya ayat ini. Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan katakan, sangat singkat sekali, kita bisa menghafalnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saudara-saudara, kita mengenal istilah pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu ya. Dan ada lagi, hidup hemat, rajin menabung, lama-lama bisa mempunyai tabungan yang sangat banyak buat masa depan. Nah, banyak yang menyepelekan perkara-perkara kecil, saudara-saudara. Pekerjaan-pekerjaan kecil, tender-tender kecil, usaha kecil, pelayanan-pelayanan kecil, dan bahkan yang kelihatannya remeh. Kemudian menjadi malas menabung, malas bekerja dari bawah, maunya langsung sukses, langsung kaya, langsung terkenal, dan sebagainya. Jadi hidup kita ini terbiasa dengan maunya langsung serba instan, langsung serba sukses, serba jaya ya. Terpengaruh dengan begitu banyak sinetron ya, kalau kita lihat di banyak sinetron, di banyak layar kaca, kita mudah terpengaruh oleh sinetron. Kelihatannya masih muda, sudah hidup mewah, naik mobil mewah, punya rumah mewah, dan sebagainya. Jadi hidup ini banyak diracuni oleh drama Korea, dan sinetron seperti buku-buku fiksi dan sebagainya. Jadi malas dan enggan di dalam menggali kebenaran firman Tuhan secara serius, secara sungguh-sungguh, supaya mendapat hikmat dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, pelayan Tuhan pun banyak yang demikian, saudara. Yang penting fasilida dan dibomboni sedikit kesaksian-kesaksian yang sedikit melantur, toh yang penting jemaat happy, yang penting semuanya happy dan sebagainya. Tidak peduli maksud Tuhan atau dirinya sendiri. Tidak peduli yang dia sampaikan itu maksudnya Tuhan atau maksudnya diri sendiri. Udah amat, yang penting perpulangnya lancar, persembahannya lancar, dan sebagainya. Yang penting aku tetap eksis, diundang kemana-mana, dan sebagainya. Dan itulah motivasi dari beberapa hamba Tuhan. Dikatakan di situ setia dalam perkara-perkara kecil. Banyak yang menganggap remeh terhadap perkara-perkara kecil. Jadi dianggap makan waktu lama atau buang-buang waktu. Ya, untungnya cuma kecil. Capek, saudara, bekerja seperti itu. Di tempat saya ada orang jual gado-gado yang dia dorong, kemana-mana dia dorong. Ada juga yang naik becak. Ya, dari tahun ke tahun, berpuluh-puluh tahun ya begitu-begitu saja. Puluhan tahun ya begitu-begitu saja. Tapi juga ada ibu-ibu penjual butik di Jogja yang sampai menyekolahkan anaknya sampai lulus, sarjana semua. Pas ditanya bagaimana bisa ibu bisa melakukan itu sampai bisa menyekolahkan semua anaknya sampai lulus, jawabannya simpel. Pas bayar kuliah ya dibayar gitu. Jawabannya simpel, saudara-saudara. Pas waktunya bayar ya diusahakan, dijalani saja jualannya itu. Jadi tidak mikir lagi yang hal-hal yang muluk-muluk ya. Yang kita kerjakan, ya yang itu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Saudara-saudara, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apapun itu, Tuhan melihatnya. Tuhan melihat, Tuhan tahu semuanya, saudara-saudara. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan juga hitung-hitungan kepada saudara-saudara dalam hal memberi berkat-berkatnya. Meskipun tidak ada yang melihat saudara, yang tidak ada mengawasi saudara,
tidak ada yang menghargai pelayanan saudara, tetaplah setia. Sebab Tuhan melihat semuanya, baik sikap, hati, motivasi di dalam melayani ataupun bekerja. Meski saudara saat ini mungkin melayani di tempat bahkan tempat yang terpencil sekali ya, jauh dari mana ya, mungkin di pedesaan atau pedalaman, percaya Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara saudara, memelihara hidup saudara. Dia sanggup menggerakkan anak-anaknya yang lain untuk mendukung saudara, untuk mendukung pelayanan saudara. Jangan berkecil hati, jangan putus asa. Lakukan terus, semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Latih terus kemampuan yang sudah saudara terima, yang sudah Tuhan beri. Setia sampai akhir. Sekalipun mungkin engkau tidak fasih lidah, Tuhan akan melengkapi saudara dengan kemampuan yang saudara miliki saat ini, dengan kemampuan yang lain mungkin. Setia juga dalam perkara besar. Jadi kalau setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Jadi itu puji Tuhan kalau dipercayakan perkara besar saat ini. Jangan pernah itu disia-siakan. Mungkin itu gereja besar, jemaat banyak, pelayanan berkibar di mana-mana. Bersyukur dan kerjakan sebaik mungkin. Jadi tergantung Tuhan mempercayakan atau tidak. Itu tetap setia saja, setia sampai akhir. Mungkin ada yang mempunyai angan-angan muluk-muluk ya. Pengen seperti Bill Graham, pengen seperti Stephen Pong, pengen seperti Gilbert, pengen seperti Philip Mantova atau yang lainnya. Pengen pelayanannya terkenal di mana-mana, ngetop, jaya, lancar, berkibar di mana-mana. Setialah dalam panggilanmu. Kerjakan sebaik mungkin dengan senantiasa mohon pimpinan Tuhan. Ada yang bangga fotonya ada di mana-mana, saudara, dipajang di mana-mana. Fotonya besar sekali, lebih besar dari program pelayanan, lebih besar dari pelayanan yang akan dia kerjakan, karya yang akan dikerjakan di mana-mana. Awas saudara-saudara, awas saudara jatuh di dalam keinginan menggeser kemuliaan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Di dalam khotbahnya, kesannya selalu bangga dengan pencapaiannya, bangga dengan yang sudah dikerjakan, bangga mau bangun ini itu. Sama-sama porsi firman Tuhan bergeser. KKR di mana-mana menjangkau ratusan jiwa. Katanya bersaksi bahwa dia sudah menjangkau ratusan jiwa, ribuan jiwa bahkan. Kalau kita renungkan dan mau jujur, apa benar demikian? Siapa sebenarnya yang mengubah seseorang, mengubah hati seseorang, melahirbarukan seseorang, membuat mereka bertumbuh, bahkan mau pelayanan? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak pada tempatnya jika kita mengembangkan diri kita sendiri, pelayanan kita sendiri. Berapapun yang sungguh dilahirbarukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan tergantung karisma atau fasih lidahmu, tapi Roh Kudus yang mengubahkan. Waspada jangan sampai mencuri atau mendompleng kemuliaan Tuhan, atau merasa sok ikut andil. Artinya kalau tidak ada engkau, pelayanan mungkin tidak akan sukses. Bahaya saudara-saudara. Waspada saudara. Segera saudara sadar bahwa itu semua dari Dia, dari Tuhan. Baik kemampuan maupun kemauan yang saudara dapatkan, yang saudara terima, keahlian saudara, fasih lidah saudara, itu semua dari Dia. Selalu ingat Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat juga Yohanes 3 ayat 30, Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara-saudara, Yesus yang harus semakin besar. Aku ini harus semakin kecil, makin tidak kelihatan dan tidak terkenal, tidak apa-apa saudara-saudara. Tidak nampak, tidak kelihatan hasilnya, tidak apa-apa. Asal saudara sudah bekerja,
sudah sungguh-sungguh melayani, sudah sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Asal Kristus yang ditinggikan di mana-mana, itu sudah cukup saudara. Mari kita setia terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan. Setia kepada Tuhan sampai akhir sebagai hamba Tuhan yang baik. Sebab Dia tahu semuanya, saudara. Apakah itu untuk kemuliaannya ataukah untuk diri saudara sendiri. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Kerjakan saja. Nanti ada waktunya Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Bersyukurlah masih dipakai Tuhan, masih dipercaya Tuhan. Lakukan totalitas dan penuh komitmen bagi Tuhan, bagi kemuliaan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.